Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Vivi Luciana, NIM D1A020101. Aku mahasiswi semester 3 dari kelas H Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, kali ini aku akan melakukan praktikum biokimia tanaman mengenai pemecahan tape secara enzimatis pada pembuatan tape. Pada prinsipnya, ekoenzim atau enzim ekstraseluler adalah enzim yang disekresikan oleh sel dan berfungsi di luar sel itu. Ekoenzim diproduksi oleh sel prokariotik dan eukariotik dan telah terbukti menjadi komponen yang penting dari banyak proses biologis. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui kerja enzim glukoamilase pada proses pembuatan tape singkong. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu bahannya ada ubi kayu, ragi, daun pisang, dan air. Sedangkan alatnya ada pengukus, sendok, kompor, baskom, dan pisau. Cara pembuatan yang pertama yaitu kupas singkong satu persatu dan masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Nah, setelah dikupas, ubi dicuci bersih terlebih dahulu. Lalu, ubi dipotong-potong sesuai selera dan cuci kembali ubi yang telah dipotong supaya lebih bersih. Kemudian, masukkan ubi yang telah dicuci tadi ke dalam wadah. Lalu, siapkan kukusan dan masukkan ubi ke dalam kukusan satu persatu. Kukus ubi hingga matang dan tunggu beberapa menit. Setelah dirasa sudah matang, angkat ubi dan biarkan hingga benar-benar dingin. Sambil menunggu ubi dingin, hancurkan ragi tape hingga halus, bisa menggunakan sendok pada umumnya. Setelah ubi dingin, masukkan ubi ke dalam wadah yang sudah diberikan daun pisang. Dalam memasukkan ubi ke dalam wadah, tetap gunakan sendok dan hindari oleh sentuhan tangan untuk tetap menjaga kebersihan. Kemudian, taburi ubi dengan ragi hingga merata. Lalu, tutupi ubi dengan daun pisang hingga tertutup dengan rapat. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tutup wadah menggunakan kain. Kemudian, simpan di tempat yang gelap dan suhu ruangan dan didiamkan selama 2-3 hari. Inilah perubahan setelah 2 hari didiamkan. Ubi sudah mulai berubah dari warna, bau, dan juga tekstur yang berubah menjadi sedikit lunak. Nah, setelah 3 hari didiamkan, ubi terlihat lebih matang dan berwarna kekuningan. Tape singkong sudah bisa dikonsumsi. Hasil pengamatan. Pertama, kekerasan singkong sebelum dan setelah pembungkusan berubah menjadi sedikit lunak. Setelah dilakukan fermentasi selama 3 hari, tekstur dari singkong menjadi lebih lembut. Kedua, warna pada singkong juga berubah menjadi kekuning-kuningan setelah dilakukan fermentasi. Ketiga, bau pada tape juga lebih mencolok dan mempunyai bau yang khas. Dan yang keempat, adapun rasa pada tape menjadi manis dan ada sedikit rasa asam dan pahit. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu ragi tape merupakan kelompok mikroba yang memecah pati menjadi senyawa sederhana dengan bantuan eksoenzim yang dihasilkan.
Agar pembuatan tape berhasil dengan baik, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan juga harus bersih, steril, terutama dari lemak atau minyak. Alat-alat yang berminyak jika dipakai untuk mengolah bahan tape bisa menyebabkan kegagalan dalam proses fermentasi. Air yang digunakan pun juga harus bersih. Perubahan biokimia yang paling penting pada proses fermentasi tape adalah hidrolisis pati menjadi glukosa dan maltosa. Perubahan ini yang akan memberikan rasa manis serta perubahan gula menjadi alkohol dan asam organik. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa atau C6H12O6 melalui proses fermentasi akan menghasilkan etanol atau C2H5OH. Nah, adapun kesimpulan pada pengamatan kali ini, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tape yang telah disimpan selama 3 hari akan mengalami perubahan rasa dan aroma. Jika dianalisis, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayati tahun 2013 yang mengatakan bahwa fermentasi hari ketiga didapatkan pertumbuhan mikroorganisme rendah. Kedua, pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan merubah glukosa menjadi alkohol. Proses reaksinya yaitu jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lebih lunak. Ketiga, di dalam pembuatan tape, ragi tape mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Hal inilah yang membuat tape terasa manis apabila sudah matang meskipun tanpa diberi gula sebelumnya. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa hasil pengamatan yang sudah saya lakukan pada praktikum biokimia tanaman pada pembuatan tape kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.